Kenapa kalau di musim hujan kucing ini banyak banget yang sakit, gampang banget sakit berbagai macam penyakit guys ya, termasuk kucing-kucingku juga gitu ya. Terus apa sih yang bisa kita lakuin untuk melindungi kucing kita agar nggak gampang sakit di musim penghujan, di musim yang cuacanya nggak menentu gitu guys ya. Hai guys, assalamualaikum, balik lagi di Duli Channel. Kita ditemani sama Jago guys. Halo guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Tapi alhamdulillah si Jago ini sehat guys ya. Karena kalau si Jago ini aku rutin kasih Maxpaw Super Serum ini guys. Ini Maxpaw Super Serum yang junior khusus untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan. Nah, si Jago ini pas 6 bulan, ini terakhir dia pakai ini sampai habis ini, nanti dia lanjut ke Maxpaw yang dewasa gitu guys ya. Bismillah. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpaw Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja. Nah, selain untuk menguatkan imun tubuh kucing, Maxpaw Super Serum ini juga bagus untuk menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi stres, mengatasi kerontokan. Untuk kesehatan bulu dan kulit kucing juga bisa mempersehat pencernaan kucing, bisa menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit di masa recovery atau habis steril, habis operasi, dan habis lahiran gitu guys ya. Dan masih banyak lagi khasiat Maxpaw Super Serum lainnya guys. Kandungan Maxpaw Super Serum ini ada protein yang tinggi, multivitamin, sama vitamin yang dibutuhkan kucing ada di sini, dan semua mineral-mineral yang dibutuhkan kucing juga terkandung di sini guys ya, karena dia serum gitu ya. Maxpaw Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpaw nggak repot lagi pilih-pilih vitamin guys. Maxpaw hanya untuk smart pet lovers. Untuk pembelian langsung check out di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi guys ya. Oke guys, sekarang kita langsung ke pembahasannya. Walaupun sekarang sih katanya kan jadwalnya musim kemarau guys ya, tapi kan ada kayak anomali cuaca gitu ya, musim kemarau yang basah katanya gitu, karena sering hujan faktanya kan gitu ya. Bahkan di sini di tempat tinggalku ini seharian ini hujan guys ya. Aku juga udah mulai nggak enak badan, udah mulai meriang-meriang gitu guys ya, apalagi kucing gitu ya. Dan memang kalau di musim hujan atau sering hujan ini guys ya, udara kan jadi lembab, jadi dingin gitu guys ya. Nah, itu biasanya membangunkan banyak penyakit guys ya di kucing ya, terutama untuk virus ya. Nah, yang pertama biasanya flu guys ya, ataupun virus-virus yang gejalanya ada flu-nya seperti kalisivirus atau flu biasa gitu ya, atau rhino dan lain sebagainya, herpes gitu guys ya, yang ada flu-nya itu biasanya sering banget terjadi di musim-musim penghujan. Terus yang berikutnya biasanya juga sering menyerang kucing ini virus-virus atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pencernaan yang menyebabkan diare atau muntah gitu guys ya, seperti panleukopenia dan lain sebagainya, atau diare aja karena terinfeksi oleh bakteri gitu guys ya. Itu juga sering terjadi di musim-musim penghujan guys ya. Terus yang ketiga, untuk penyakit-penyakit pencernaan ini nggak hanya disebabkan oleh virus guys ya, bisa juga terinfeksi oleh bakteri, karena kalau di musim penghujan ini kucing ini cenderung lebih gampang terinfeksi oleh bakteri-bakteri yang bisa mengganggu pencernaan mereka gitu guys ya. Jadi sering terjadi diare mencret juga, bukan karena virus, muntah-muntah bukan karena virus gitu ya, melainkan karena infeksi bakteri juga gitu guys ya, kalau di musim-musim seperti sekarang ini ya. Nah, dari yang aku baca, gangguan-gangguan kesehatan ini tadi gitu ya, yang sering terjadi di musim penghujan ini tadi, biasanya itu disebabkan oleh berbagai hal gitu guys ya. Nah, yang pertama gitu guys ya, karena memang kalau di musim penghujan atau di cuaca yang lembab dan dingin ini, virus-virus atau penyakit-penyakit itu memang lebih cepat berkembangnya. Jadi kayak mereka tuh lebih cepat berkembang biak, dan juga mereka lebih cepat untuk menginfeksinya karena banyak bermunculan lah gitu guys ya. Makanya banyak yang bilang kalau misalkan di musim penghujan itu kayak musimnya virus gitu guys ya. Nah, terus yang kedua juga bakteri itu lebih cepat berkembangnya di musim penghujan, di musim suhu ini dingin dan udara ini lembab gitu guys ya, sama seperti si virus tadi gitu guys ya. Makanya lebih cepat mereka menginfeksinya, sering terjadi infeksi bakteri juga di musim-musim penghujan gitu ya. Nah, terus berikutnya juga selain virus dan bakteri juga jamur dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu kalau di musim penghujan mereka ini berkembangnya dengan pesat, cepat banget berkembangnya gitu guys ya, cepat banget munculnya, hidupnya, tumbuhnya gitu guys ya. Lembab sedikit ada jamur kan biasanya seperti itu guys ya. Nah, termasuk juga jamur di tubuh kucing atau di badan kucing gitu guys ya, sama halnya seperti jamur-jamur yang ada di luar sana lah gitu ya. Kalau musim penghujan banyak hujan, udara lembab dan basah, itu musim jamur itu tumbuh itulah gitu guys ya. Nah, terus berikutnya dari yang aku baca, kalau di musim penghujan ini kan otomatis intensitas cahaya matahari ini kurang guys ya. Nah, dengan begitu otomatis kucing atau kita makhluk hidup gitu ya, manusia juga gitu ya, kita kurang mendapatkan asupan vitamin D dari matahari gitu guys ya, yang dimana itu sangat mempengaruhi ke imun tubuh kita dan juga kesehatan tulang kita, terutama untuk ke imun ya. Nah, imun ini kan penting banget nih untuk menjaga kesehatan kita atau untuk menjaga kestabilan tubuh kita ini tetap sehat, tetap fit gitu ya, ataupun untuk melindungi dan melawan kalau misalkan ada ancaman penyakit seperti virus, bakteri dan lain sebagainya
tubuhnya gitu guys ya. Jadi imun tubuh ini penting gitu ya. Nah terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk melindungi kucing-kucing kita agar nggak gampang sakit gitu guys ya di musim penghujan ini? Yang pertama itu tadi guys ya, kita harus menguatkan imun tubuh kucing kita. Nah kalau aku pribadi kan seperti tadi aku kasihnya Maxval Super Serum guys ya, untuk melindungi atau menguatkan imun tubuh kucingku agar nggak gampang sakit gitu guys ya. Intinya kita bisa mensiasatinya dengan memberikan asupan vitamin-vitamin yang bisa untuk menguatkan imun tubuh kucing guys ya. Terus yang kedua dengan memberikan makanan yang bernutrisi bagus guys ya, bernutrisi cukup makan, jangan kurang makan gitu guys ya. Karena makanan yang bernutrisi ini kan mengandung vitamin-vitamin yang bisa juga untuk menguatkan imun tubuh kucing agar nggak gampang sakit gitu ya. Terus yang berikutnya, pastikan kucingnya tidak kedinginan, pastikan kita menjaga kehangatan udara atau ruangan kucingnya gitu guys ya. Jangan sampai kucingnya tidurnya di luar rumah atau di tempat-tempat yang terlalu dingin guys ya. Nah terus yang keempat, kita harus lebih intens lagi untuk menjaga kebersihan lingkungan ataupun kandang ataupun kucing kita sendiri guys ya. Karena kalau misalkan di lingkungan yang kotor itu ya bakteri ya virus dan lain sebagainya kan pasti gampang banget untuk berkembang biak atau menetap di sana gitu ya, yang nantinya bisa menginfeksi kucing kita gitu guys ya. Jadi pastikan tempat tinggal kucing kita atau kandangnya atau ruangannya ini tetap selalu bersih, higienis, steril, dan juga jangan lembab, harus kering guys ya. Dan juga berikutnya harus dengan sirkulasi udara yang bagus guys ya. Ini sering banget ku bilang ya, ini sering diabaikan. Bahkan dulu aku punya pengalaman gitu ya, kucing-kucingku kena wabah gara-gara sirkulasinya nggak bagus, padahal kucing banyak gitu guys ya. Nah sirkulasi udara yang mengalir dengan bagus ini penting banget guys ya. Yang namanya virus gitu ya, penyakit dan lain sebagainya, bakteri gitu guys ya. Kalau misalkan suhu udaranya itu lembab, terkurung di situ-situ aja, pengap gitu guys ya, mereka itu cepet banget berkembang biaknya, cepet banget mereka menyebar dan mereka akan mewabah dan akan menyerang kucing-kucing kita gitu guys ya. Dan jangan lupa juga kalau misalkan lagi ada matahari pagi, lagi nggak hujan gitu guys ya, kucingnya suruh berjemur guys ya, karena sinar matahari ini bagus banget untuk imun tubuh kucing guys ya. Dan pastikan juga kucing kita nggak stres, karena stres ini sangat mempengaruhi imun tubuh bagi kucing gitu guys ya. Bahkan kucing ini bisa mentret gara-gara stres gitu ya. Dan bagi yang bisa, sebaiknya kucingnya divaksin secara rutin sesuai dengan jadwalnya, walaupun vaksin ini juga tidak menjamin 100% gitu guys ya. Oke gitu guys ya informasinya, maaf kalau ada salah dan kurangnya. Kalau ada yang mau kalian tambahkan, tanyakan, silakan ya, coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye. Semoga sehat semua ya.